Mobil presiden ternyata bisa mogok juga. Ini yang terjadi saat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo melakukan perjalanan dinas ke Kalimantan Barat Maret lalu. Sebenarnya bagaimana standar kendaraan yang digunakan untuk membawa orang paling penting di negeri ini? Dan bagaimana mobil kepresidenan RI dari masa ke masa? Inilah fakta dan datanya. Mobil dinas RI 1 sempat mogok usai Presiden Joko Widodo meresmikan 8 Mobile Power Plant di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Maret lalu. Ini artinya mobil sudah 4 kali mogok selama digunakan Jokowi. Mobil Mercedes-Benz S600 Guard keluaran 2007 yang dibawa dari Jakarta ini rupanya kendaraan kepresidenan yang sudah dibeli sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski begitu, Presiden Jokowi belum berniat mengganti mobil kepresidenan. Lantas bagaimana pengamanan kendaraan untuk Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo? Presiden Jokowi tercatat menggunakan Mercedes-Benz S600 Guard warisan era Presiden SBY. Mobil ini menggunakan tambahan perlindungan Eropa B6 B7 yang artinya diklaim mampu menahan proyektil senjata api berukuran kecil standar militer, ledakan granat dan sejumlah bahan ledak lainnya. Sedan mewah ini juga mengusung mesin besar L-Twin Turbo yang mampu menghasilkan tenaga 517 daya kuda dan torsi 830 Nm. Untuk kondisi darurat, mobil ini memiliki fitur pengaturan udara segera, sistem kontrol pneumatik serta panic alarm jika terjadi ancaman keamanan pada penumpangnya. Standar sedan VVIP, mobil ini sudah menggunakan ban run flat di mana mobil dapat tetap berjalan meski serangan membuat ban kempes. Dalam kondisi kehabisan udara, ban ini tetap dapat berjalan 60 km per jam. Mobil dinas Presiden Jokowi ini juga dapat menjelajah lebih jauh berkat tangki bahan bakar 90 liter serta pengaman untuk mencegah kebakaran. Seluruh kaca dilapisi lapisan anti peluru dan tahan panas. Kemewahan pada sedan Presiden Jokowi juga terdapat pada bagian interiornya. Maybach memberikan standar Night View Assist System yang bisa memantau kondisi luar kendaraan saat gelap. Jokowi bukan satu-satunya presiden Indonesia yang melanjutkan penggunaan kendaraan kepresidenan dari era presiden terdahulu. Ini juga pernah dirasakan Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, dan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Indonesia kala itu masih pemulihan pasca krisis moneter 1998. Tunggangan kepresidenan dari mulai presiden ketiga hingga kelima menggunakan Mercedes-Benz W140 S600 warisan presiden kedua Soeharto. Mobil dilengkapi fitur keamanan standar pemimpin dunia yakni kaca dan bodi anti peluru. Mobil ini pula yang sempat dicicipi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum kemudian pada 2008 berganti dengan Mercedes-Benz W211 S600 Guard yang kini dipakai Jokowi. Bagaimana mobil kepresidenan di era Presiden kedua Indonesia Soeharto? Mengingat Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun, tentu mobil kepresidenan yang pernah digunakan banyak sekali. Saat baru menjabat sebagai presiden, Soeharto memutuskan mengganti mobil kepresidenan dengan Cadillac DeVille Series 70 Fleetwood Limousine. Pada 1966, mobil ini hanya bertahan 5 tahun. Pada 1971, Soeharto berganti tunggangan. Menyusul keluarnya generasi ke-10 dari lini produk yang sama, Cadillac DeVille Series 75 Fleetwood Limousine punya kapasitas mesin lebih besar, namun mobil belum dilengkapi dengan perlengkapan khusus untuk keamanan kepala negara, seperti fitur anti peluru. Mobil ini hanya digunakan sampai 1975. Inilah mobil buatan Amerika terakhir yang digunakan sebagai mobil kepresidenan. Soeharto kemudian bergeser mencicipi pabrikan Jerman dengan menggunakan Mercedes-Benz Barong keluaran 1975. Dijuluki Mercy Barong lantaran grill depan mobil berukuran besar mirip mulut barong. Di luaran, mobil ini merupakan Mercedes-Benz pertama yang memiliki sebutan S-Class atau S-Klasse. S merujuk pada singkatan spesial dalam bahasa Jerman. Kemudian Presiden Soeharto berganti lagi mobil kepresidenan yang paling dikenal pada masanya Mercedes-Benz W126 Eagle 500 keluaran 1987. Mercedes-Benz W126 Eagle 500 ini istimewa pada masanya lantaran memiliki standar keamanan nomor wahid. Saat Presiden kedua Indonesia Soeharto menggunakannya, Presiden Amerika ke-42 Bill Clinton dan Ratu Inggris Elizabeth juga memakainya sebagai kendaraan resmi. Mobil ini menjadi mobil terakhir yang digunakan Soeharto saat meninggalkan istana kepresidenan setelah membacakan surat pengunduran diri.
Belakangan seizin Presiden RI ketiga B.J. Habibie, mobil ini dibawa ke Museum Mercedes-Benz di Stuttgart, Jerman. Oh ya, di tahun 1994 Soeharto sempat membeli Mercedes-Benz W140 S600 yang kemudian digunakan di tahun-tahun terakhir jabatannya. Lalu apa tunggangan proklamator yang juga Presiden pertama Indonesia, Soekarno? Mobil pertama yang didapuk sebagai mobil kepresidenan adalah Buick Ad Limited Edition keluaran 1939 yang memiliki mesin 8 silinder. Mobil rampasan Jepang ini mulai digunakan tahun 1945 sampai 1949. Selain Buick, Soekarno juga pernah menggunakan mobil lain, di antaranya Cadillac 75, Mercedes-Benz 600, ZIL 111, dan Chrysler Imperial. ZIL 111 dikeluarkan pabrikan Uni Soviet tahun 1958, merupakan hadiah Soviet untuk Soekarno. Limosin ini mampu melesat dengan kecepatan 170 km per jam. Adapun Chrysler Brown Imperial adalah hadiah dari Kerajaan Arab Saudi saat Soekarno naik haji pada tahun 1955. Dalam buku biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams, Soekarno menyebut ada 4 buah mobil resmi dan 3 lainnya di dalam garasi untuk tamu negara.